Ingin saya sampaikan bahwa ketika Pak Epi Ardi Asda sudah menyatakan maju untuk Kabupaten Solok untuk calon bupati, maka saya langsung menyatakan mendukung beliau. Dalam dinamika politik dan fakta pemerintahan Kabupaten Solok yang saya sudah menjalannya sekitar 15 tahun. Di DPRD Kabupaten Solok saya 2 periode. Jadi wakil ketua 1 periode 5 tahun. Kemudian jadi ketua di Komisi C 2 tahun. Dan saya juga sebagai ketua fraksi, ketua DPC P3 juga Kabupaten Solok, ketua partai. Saya juga sudah pernah bersama Bapak Gamawan Fauzi waktu beliau memimpin sebagai bupati. Saya pernah 1 tahun, banyak juga saya menimba ilmu dengan beliau. Kemudian sampai sekarang. Maka untuk kondisi Kabupaten Solok saat ini, saya berkeyakinan bahwa yang paling tepat adalah sosok Bapak Epi Ardi Asda. Baik dari pengalaman beliau sebagai politisi, secara tokoh nasional, 3 periode beliau di DPR RI, di partai juga demikian, pernah beliau ketua partai kabupaten, pernah juga provinsi, pernah juga wakil ketua umum di pusat, bahkan sekarang menjadi ketua DPP. Kemudian selebihnya beliau juga pengusaha. Beliau seorang pengusaha handal yang berhasil dengan kiat dan cara beliau, yang itu bukan harta warisan. Beliau latar belakangnya keluarga sangat sederhana. Bukan hanya sederhana, tapi sangat sederhana. Kemudian maju tampil sebagai seorang sosok pengusaha yang handal untuk ukuran daerah. Itu tidak serta-merta. Saya mengikuti bagaimana perjuangan beliau. Ada suatu potensi besar di dalam dirinya. Apabila dia sudah bertekad untuk mencapai sesuatu, maka dia apapun dengan cara positif pasti dia lakukan. Itu selalu moto yang dia sampaikan. Maka sebelumnya saya kan sudah merencanakan jauh-jauh hari bahwa saya akan maju sebagai calon bupati. Tetapi begitu saya tahu bahwa beliau akan maju di kabupaten, maka saya bertemu dengan beliau, meminta kepastiannya. Kemudian langsung saya menyatakan mendukung beliau. Saya bilang kepada Pak Epi, saya mulai saat ini mendukung sepenuhnya karena yang dibutuhkan daerah ini adalah karakter seperti Bapak. Maka semenjak itu saya sudah mempersiapkan diri saya menjadi relawan atau tim bagaimana Pak Epi ini sukses sebagai bupati. Ya. Saya yakin jika ini terwujud, Kabupaten Solok ini akan sangat pesat perkembangan. Dulu Pak Gamawan Fauzi sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan di Kabupaten Solok dengan sangat hebat sekali. Sekarang sudah tiba saatnya untuk digerakkan dari sektor ekonomi. Pertanian kita bagus, sawah, hamparan sawah yang sangat subur, perkebunan, perikanan, banyak danau kita, wisata apalagi, tapi semuanya itu nyaris belum tergarap dengan baik, yang belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Maka saya yakin untuk sosok Bapak Epi Ardi yang penuh potensi, yang penuh dedikasi, yang penuh semangat membara untuk menggapai sesuatu yang diinginkannya, saya yakin maka
Untuk apa saya maju sebagai bupati kalau ada yang lebih bagus? Itu pikiran saya. Tak ada yang menawarkan saya. Ada yang banyak yang mengajak saya untuk berpasangan, baik sebagai saya nomor satunya atau nomor duanya, bahkan dengan iming-iming bahwa saya tidak perlu mengeluarkan modal dan lain sebagainya. Tetapi bukan saya mengabaikan. Saya sangat menghargai ajakan daripada kawan-kawan kita itu. Punya potensi juga, tapi saya lebih meyakini bahwa untuk membangun Kabupaten Solok ke depan itu ada di sosok Bapak Haji Epy Ardiasda. Ketika isu beredar tidak jadi berpasangan, saya saja tidak majukan diri. Saya sudah menyerahkan sepenuh hati mendukung Bapak Haji Epy Ardiasda dalam kapasitas apapun. Kemudian selanjutnya Pak Epy mengajak saya untuk mendamping beliau, atau setidak-tidaknya beliau mengatakan begini, Pak Yul, mari kita adakan survei, mari kita serahkan minta pendapat rakyat, apakah kita ini layak sebagai pemimpin di Kabupaten Solok ini. Kalau saya didukung nanti, saya akan maju. Kalau tidak didukung, saya tidak maju, kata beliau. Pak Yul juga demikian. Kalau didukung, maju. Kalau tidak didukung, sama dengan saya. Untuk itu, silakan perkenalkan diri. Saya kan tidak pernah sampai saat ini, hari Minggu, tanggal 30 Mei, kita bicara ini, saya belum satu lembar pun baliho yang saya perkenalkan bahwa saya akan maju. Jadi gonjang-ganjing Pak Yul tidak maju dengan Pak Epy dan sebagainya, saya ketawa aja. Saya aja belum pernah ada deal dengan Pak Epy bahwa saya akan maju mendampingi beliau. Banyaknya muncul kandidat-kandidat dari perantau ini kan sesuatu hal yang menggembirakan, sehingga masyarakat bisa memilih, bisa menseleksi mana yang menurut masyarakat lebih baik. Jadi masyarakat tidak disodorkan tanpa ada pilihan. Jadi lebih banyak pilihan lebih bagus. Kita apresiasi. Namun pada akhirnya tentu kita serahkan kepada masyarakat. Apa yang terbaik menurut masyarakat. Kalau menurut kita, menurut saya yang terbaik itu Pak Epy. Kita tidak bisa mengukur berat dan ringannya. Yang bisa mengukur berat dan ringan itu kan pengamat. Kita tidak bisa menilai diri kita, nanti tidak objektif. Kita tidak bisa juga menilai kompetitor kita, nanti subjektif. Biarlah itu wilayahnya pengamat yang menilai itu. Kita bekerja aja, kita berkomunikasi saja, menjalin komunikasi dengan masyarakat, menawarkan program-program kita ke arah mana Solok ke depan. Selebihnya kita serahkan kepada masyarakat yang terbaik. Yang pertama di banyak sektor, tapi menurut sepanjang saya berkomunikasi dengan Pak Epy, berdiskusi dan juga mendengarkan pemikiran-pemikirannya, itu sangat pas dengan apa yang saya pikirkan. Yang pertama adalah pertanian, itu sawah, kemudian hortikultura. Ke arah tengah ini itu lebih beratnya kepada sawah, padi. Kemudian di beberapa tempat seperti daerah selatan itu hortikultura. Kemudian perkebunan. Kemudian perikanan, potensi danau yang luar biasa ini akan dipenuhi dengan bibit-bibit ikan yang terbaik. Kemudian perwisata. Itu kan yang disebut. Kemudian perdagangan. Jadi apa yang telah diletakkan Pak Gaman, yang pertama infrastruktur, kemudian sistem. Kan sistem itu yang akhir-akhir ini yang sudah agak memudar. Sehingga disambut dengan sektor ekonomi, pembenahan sektor ekonomi. Pembenahan sektor ekonomi, kemudian turunannya adalah pendidikan, kesehatan. Jika masyarakat sudah ekonominya bagus, tapi bukan bukan satu-satu, sambil kita ekonomi, kesehatan juga, pendidikan juga
ada istiadat agama, tapi dengan ekonomi ini akan mempercepat bagaimana masyarakat bisa tumbuh sehat karena dia sudah ekonominya sudah sehat gitu. Saya tahu betul persoalannya karena saya 10 tahun di DPRD Kabupaten, di provinsi saya malah ketua Komisi 4 infrastruktur. Kemudian saya 4 tahun di pemerintahan, maka saya sangat tahu betul di mana titik persoalannya. Kenapa pertanian kita, perkebunan kita, perikanan kita belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat? Karena belum dikelola atau? Mesti ada sosok yang kuat, yang betul-betul penuh potensi. Tak bisa satu-satu. Yang pertama kalau bisa saya termakan. Pertama pertanian padi. Padi itu persoalannya adalah yang pertama pupuk. Masyarakat harus dapat pupuk bersubsidi. Lalu persoalannya di mana? Persoalannya di RDKK. Harus naik RDKK ke atas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, petani. RDKK itu kaitannya dengan kelompok tani. Maka yang pertama sekali adalah dibentuk kelompok tani. Kelompok tani yang handal, punya manajemen yang bagus, punya kepengurusan yang bagus, punya program yang bagus. Basicnya adalah berapa luas pertanian kita, berapa sawah kita, berapa petani kita, berapa pupuk yang dibutuhkan. Maka berdasarkan kelompok tani itu naik RDKK, dapatlah angka bahwa kebutuhan pupuk di Kabupaten Solo sekian ribu ton. Dan itu harus dapatkan, dan Pak Epi punya potensi untuk itu. Dia petempur itu. Dia sebelum dapat jatah Kabupaten Solo, dia tidak akan. Dan jiwa tempurnya di sana. Saya meyakini kemampuan dia untuk mewujudkan itu bisa. Kemudian selain pupuk, apalagi teknologi pertanian. Tidak mungkin dengan cara tradisional, harus modernisasi. Dan untuk mendapatkan itu apa? Caranya adalah Kementerian Pertanian harus disodorkan dengan sebuah perencanaan. Saya sudah sering konsultasi dengan Kementerian Pertanian, dirjennya. Selalu yang ditanyakan adalah perencanaan. Bapak butuh berapa? Saya butuh 100, tidak bisa begitu aja. Tapi dengan pengalaman Bapak 5 tahun ini pasti sudah tahu dong. Iya, dasarnya adalah perencanaan. Berapa kapasitasnya, berapa potensinya, baru keluar. Lalu kalau dapat bantuan Alsintan sebanyak ini, seperti apa produksi, harus tergambar itu. Sehingga dengan demikian baru kemudian apakah betul kelompok tani yang kita sodorkan benar, kemudian dia verifikasi ke bawah. Jangan sampai tidak terbukti. Maka seluruh kelompok tani tidak boleh asal kelompok-kelompok yang formalitas, tidak bisa. Dia memang betul-betul harus sebuah kelompok yang dinamis, yang bergerak, real. Nah, dan untuk hal itu kita dibutuhkan dalam tenaga sarjana yang sangat banyak menganggur. Kenapa dia menganggur? Ini bumi surga yang terlempar ke bumi ini, kenapa tidak digarap? Kita rangkul mereka semua. Jadi nanti pada akhirnya juga ngurusin SDM, Pak ya? SDM. Tidak dapat saya SDM. Bagaimana kelompok tani, kumpulan sekian orang yang tidak punya SDM, bagaimana dia mengelola manajemennya? Tak mungkin itu. Maka setiap kelompok tani itu didampingi oleh sekian sarjana-sarjana kita, anak-anak muda kita yang punya potensi itu, dilatih dia, diisi kemampuannya, di kapasitasnya tentang pertanian ini. Kemudian mereka lah yang mendampingi nanti berbasis IT. Nah, ini yang paling penting karena sekarang sudah dunia IT kita akan sangat jauh tertinggal. Kemudian setelah itu teknologi pertanian, bagaimana menyerap banyak sekali cara-cara bertani yang bagus sekarang yang sudah modern tapi belum sampai ke masyarakat kita. Itu perlu SDM tadi. Kemudian harus ada, kita rekrut seorang kepala dinas pertanian yang betul-betul profesional. Nah, nanti ada kaitannya dengan reformasi birokrasi. Ini birokrasi harus direformasi, tak bisa. Mereka harus jelas job description mereka, apa tanggung jawab mereka, apa tugas mereka, bagaimana reward mereka, bagaimana punishment mereka kalau mereka tidak mampu bekerja. Okay. Untuk mencapai suatu jenjang karir yang yang bagus, mesti dengan sebuah kinerja yang bagus, dan kesempatan itu harus kita kasih.